Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan insyaallah pembahasan tentang bab adabul kalam. Safa Arba'ata Asyar Badaniyah, halaman 114. Bab Adabul Kalam. Sebelum kita masuk ke kitab, limadza nata'allamal adab awalan? Limadza ulama'una minas salafis salih rahimahumullahu ta'ala haula'i yata'allamuna al-adab qabla ta'allumil ilmi. Limadza yuqaddimuna al-adab 'alal ilmi? Nah, kenapa para ulama kita dari kalangan para salafus saleh mengedepankan mempelajari adab baru mereka mempelajari ilmu? Maka kita simak perkataan dari seorang murid senior dari Al-Imam Abu Hanifah, juga murid dari Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, yaitu Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam kitab Tabaqat Ahlil Qura, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal ilmi. Kita di zaman ini, kata Abdullah bin Mubarak, lebih butuh kepada banyak adab, lebih butuh kepada adab yang sedikit daripada kepada ilmu yang banyak. Jadi di situ beliau memaksudkan bahwasanya adab itu meskipun sedikit itu lebih berharga bagi seorang thalib daripada ilmu yang banyak. Betapa banyak pun ilmu yang kita miliki, jika tidak disertai dengan adab yang baik, maka sia-sialah ilmu tersebut. Kemudian di kesempatan yang lain, Abdullah bin Mubarak mengatakan, talabatul adaba salasina sanah wa talabatul ilma 20 sanah wa kanu yatlubuna al-adaba qabla al-ilmi. Kata Abdullah bin Mubarak, saya dulu mempelajari adab itu selama 30 tahun. Kemudian baru saya mempelajari ilmu selama 20 tahun. Kenapa? Karena para ulama mencontohkan seperti itu, yaitu taqdimul adab 'alal ilmi, mengedepankan mempelajari adab terlebih dahulu baru mempelajari ilmunya. Ibundanya Al-Imam Syafi'i, ketika akan melepas Imam Syafi'i untuk pergi belajar, pesan beliau apa? Pesannya kepada Imam Syafi'i yang masih kecil, nanti kalau sudah ketemu dengan gurumu, perhatikan bagaimana adabnya. Pelajari baik-baik bagaimana cara gurumu bermuamalah, bagaimana cara tidur, cara makan, cara dia bermajelis, cara dia melayani orang, dan seterusnya. Pelajari semua itu, rekam dalam kepalamu dan amalkan. Ibunya Imam Syafi'i nggak berpesan kepada Imam Syafi'i, nanti kalau sampai sana, kalau Syekh mau mengatakan satu hadis, hafalkan. Kalau Syekh mau menulis suatu faedah, tulis. Nggak seperti itu pesannya. Tapi pesannya, pelajari adabnya terlebih dahulu. Paham ya? Jadi kita itu lebih butuh kepada adab yang sedikit dibandingkan kepada ilmu yang banyak. Baik, maka di antara adab-adab yang perlu diketahui oleh seorang muslim, apalagi seorang penuntut ilmu, adalah adab yang berkaitan dengan al-kalam, adab ketika berbicara. Kenapa penting kita mempelajari adab al-kalam? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Surat Al-Isra ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Jangan katakan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan hati,
kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan ditanya nanti pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, maka jangan sembarangan mengatakan sesuatu jika tidak memiliki ilmu dalam masalah tersebut. Kemudian di hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah." Ya. Kata Rasulullah, "Man yadmanu li ma baina lihyaihi." Barang siapa yang bisa menjamin bagiku apa yang berada di antara dua jenggotnya. Maksudnya jenggot dan kumis maksudnya di sini. Ya, ini namanya isim musytarak dalam bahasa Arab. Lihyai itu maksudnya asyarib wal lihyah. Maksudnya apa di sini yang berada di antara dua jenggot? Lisannya, mulutnya. Barang siapa yang bisa menjamin bagiku mulutnya, tidak mengatakan kata-kata yang kasar, tidak mengatakan kalimat-kalimat dusta. Wa ma baina rijlaihi, dan juga dia bisa menjamin apa yang berada di dua kakinya, di antara dua kakinya, maksudnya di sini al-farj. Admanu lahul jannah, maka aku akan menjamin baginya surga. Intinya apa? Intinya kalau kita bisa menjaga dua hal ini, lisan dan al-farj, maka Nabi akan jamin bagi kita surga. Maksudnya pasti akan dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Ini berarti kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya sesuatu yang paling banyak menjerumuskan orang ke dalam neraka itu adalah lisan dan al-farj. Paham? Baik. Kemudian apa saja adab-adab yang berkaitan dengan al-kalam ini? Yang pertama, qala al-muallif huna hifzul lisan. Yang pertama kita harus menjaga lisan. Ya, lisan itu maksudnya di sini adalah apa yang antum gunakan untuk berbicara. Paham ya? Tapi kalau di dalam kesempatan yang lain kita mengatakan lisanul Arab atau lisan ahlil Arab, hada bimana al-lughah. Paham antum al-farq bainahuma? La qulna hifzul lisan hada ma'na al-lisan alladhi natakallamu bihi. Amma law qulna lisanul Arab hada bimana lughatuhum, lughatul Arab. Paham tuh? Lidzalika qala annal Qur'ana hada yunzal ala ala sab'ati ahruf atau ala sab'ati alsun. Dikatakan bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan melalui 7 lisan. Maksudnya 7 lisan itu 7 bahasa. 7 bahasa di sini maksudnya 7 dialek orang Arab. Ya, dialek Quraisy, dialek Tamim, dialek Huzail dan seterusnya. Baik. Jadi yang pertama yang harus kita pahami adalah kita harus menjaga lisan. Maksudnya menjaga lisan itu bagaimana? Mimma yanbaghi 'alal muslimi an ya'taniya bilisanihi ghayatal i'tina. Di antara hal yang patut diketahui oleh seorang muslim, an ya'taniya, dia memperhatikan lisannya. Ghayatal i'tina, dengan perhatian yang benar-benar memperhatikannya. Benar-benar dijaga lisannya. Bagaimana caranya? Fayajtanibul qaulal batil. Yaitu dengan menghindarkan atau menjauhkan diri dari perkataan-perkataan yang batil. Di antara perkataan yang batil itu apa? Di antara perkataan-perkataan yang batil itu adalah perkataan dusta, kemudian nyanyian, itu termasuk juga ke dalam al-qaul al-batil lima warada fil ayat. Ya. Di ayat juga disebutkan bahwasanya al-qauluz zur atau al-qaul al-batil itu adalah nyanyian. Ya. Jadi kalau antum berbicara masalah fikih kemudian disebutkan qaul al-batil, itu kebanyakan merujuknya atau kembalinya adalah kepada nyanyian. Wa qauluz zur, perkataan az-zur. Ya. Az-zur itu artinya perkataan yang mengandung dosa. Ya, berarti umum di sini. Semua jenis perkataan yang di dalamnya mengandung dosa, maka itu termasuk al-qaul az-zur atau qaul az-zur. Maka perkataan orang untuk memutuskan tali silaturahim antara dua orang muslim, nah itu juga termasuk qaul az-zur. Perkataan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maksudnya tidak berdasarkan kepada dalil. Perkataan-perkataan yang berbicara tentang ilmu syar'i tapi tidak dia memiliki ilmu dalam masalah tersebut, maka dia juga terhitung qaul az-zur.
Apalagi yang termasuk qaul az-zur atau qaul al-batil, al-ghibah. Nah, yang termasuk di situ adalah ghibah. Apa itu ghibah? Al-ghibatu kama qala al-ulama, dzikruka akhaka bima yakrah. Nah, ghibah itu kapan kita dikatakan berbuat ghibah? Itu ketika kita menyebut saudara kita dengan sesuatu yang dia benci. Ya, kita menyebut tentang saudara kita dalam hal-hal yang dia benci untuk disebut hal tersebut. Misalkan anak kenal sama Ebi, anak dekat sama dia, anak tahu aibnya begini. Kemudian di hadapan teman-teman yang lain, anak sebutkan, Ebi itu kemarin malam dia begini. Ebi nggak suka kalau hal itu disebutkan di hadapan orang lain, maka jangan disebutkan hal tersebut di hadapan orang lain. Paham maksudnya? Nah, itu berarti sudah termasuk kita ke perbuatan ghibah di situ. Ghibah, gosip, kemudian kata-kata yang menciptakan tentang aib orang lain, itu termasuk ghibah. Kemudian wan namimah. An-namimah, apa itu an-namimah? Mengadu domba. Perkataan yang tujuannya untuk memecah belah kaum muslimin, itu dinamakan an-namimah. Ya, di dalam riwayat, di dalam hadis yang lain dikatakan Nabi pernah melewati dua buah kuburan, ya, dan penghuninya sedang diazab. Yang satunya diazab karena tidak menjaga diri dari air seninya, air kencingnya, tidak bersuci dengan benar. Kemudian laki-laki yang kedua diazab karena apa? Li'annahu yajri bin namimah, karena dia menyebarkan ucapan-ucapan dusta untuk memecah belah kaum muslimin. Baik. Wal fahisha minal qaul. Itu juga perkataan-perkataan yang keji, perkataan menggunjing orang, berkata-kata kasar, ya. Nah, maka sebelum kita lanjut, di sini antum perlu pahami dulu bahwasanya adab kalam itu bukan hanya kalam dengan lisan, tapi juga kalam dengan jari tangan antum. Ketika antum mengetik di sosial media, itu juga termasuk di sini. Paham ya? Jadi kalau antum berpikir bahwasanya larangan ghibah itu hanya dengan lisan, kalau dengan tulisan nggak masalah, nggak. Itu juga termasuk kalam. Paham ya? Termasuk kalam di sini. Wa jima'u dzalika an yasuna lisanahu amma harramallahu wa rasuluhu. Intinya jima' itu inti maksudnya. Wa jima'u dzalika an yasuna lisanahu amma harramallahu wa rasuluhu. Kesimpulannya, intinya kita harus menjaga lisan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Qur'an atau telah dilarang oleh Allah, telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Wa qad yatakallamul mar'u kalimatan tubiqu dunyahu wa akhiratahu wa qad yaqulu kalimatan yarfa'uhu Allahu biha darajatin wa darajat. Terkadang seseorang itu mengucapkan hanya satu kata saja, mujarrad kalimatan wahidah, akan tetapi satu kata itu berpengaruh kepada dunia dan akhiratnya. Ya, maka kita dapati para ulama salaf kita banyak sekali mereka disebutkan di dalam kitab-kitab bahwasanya mereka itu kalamnya sedikit. Nanti kan ada bab keutamaan qalil fil kalam. Mereka jarang ada mereka yang banyak ngomong gitu. Ya, rata-rata mereka adalah orang-orang yang lebih banyak diamnya. Karena apa? Karena kalau kita lebih banyak diam berarti lebih selamat kita. Nah, orang yang paling banyak omongnya, maka orang yang paling banyak dosanya. Orang yang paling banyak dosanya, orang yang paling banyak dosanya. Nah, maka kalau mau aman, itu tahan lisan, jangan banyak berbicara. Wa misdaqu dzalika qaluhu sallallahu alaihi wasallam. Yaitu bukti dari perkataan kita tadi, itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha fayazillu biha finnar fayuzallu biha finnar ab'adu ma bainal masyriq. Wa fi riwayati Muslim wa Ahmad ab'adu ma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba, dia berkata-kata dengan satu kata saja. Ya, di mana kata-kata itu dia belum mengkonfirmasi kebenarannya, belum mengkonfirmasi kesahihannya. Kata-kata yang bisa jadi di dalamnya ada kedustaan. Fayuzallu biha finnar. Kemudian dia dirumuskan ke dalam neraka dengan sebab perkataan tersebut. Ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib. Lebih jauh jaraknya daripada al-masyriq wal maghrib.
Kemudian di hadis yang lain riwayat Ahmad, innar rajula la yatakallamu bil kalimati yudhiku biha julasa'ahu yahwi biha min ab'adi minas suraya. Sesungguhnya seorang laki-laki dia berbicara dengan satu kata yang mana dia berbicara ini tujuannya untuk membuat orang-orang yang berada di sekitarnya tertawa. Yahwi biha min ab'adi minas suraya. Dia dijerumuskan ke dalam neraka sejauh jarak dari bintang-bintang. Jarak bintang itu jauh sekali, ya. Tahun cahaya, nggak pakai kilometer lagi, ya. Maka kita akan dijerumuskan ke dalam neraka sejauh itu jika kita berbicara tujuan utama kita hanya untuk membuat orang lain tertawa saja. Baik, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau. Baik, kemudian langsung ke faidah di halaman selanjutnya bagian paling bawah. Faidah An-Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Hammad ibn Zaid la a'lamuhu illa rafa'ahu qala idza asbaha ibnu adama fa inna a'dha'ahu tukaffirul lisana taqul. Jika seorang anak Adam tiba di waktu pagi, maka sesungguhnya anggota-anggota badannya itu akan mengkufurkan lisannya. Nah, dengan mengatakan apa? Ittaqillaha fina. Jadi anggota-anggota badan yang lain ini akan berbicara kepada lisan. Apa kata-katanya? Ittaqillaha fina. Bertakwalah kepada Allah demi kami. Fa innaka in istaqamta istaqamna. Kenapa? Karena kalau engkau lurus wahai lisan, kami juga akan lurus, kata anggota badan. Anggota badan yang lain, tangan, kaki dan sebagainya itu juga akan lurus kalau lisannya itu lurus. Wa in i'wajajta i'wajajna. Kalau engkau bengkok, nyerong, maka kami juga akan bengkok, akan menyeleweng. Baik. Kemudian yang kedua, adab yang kedua, yang pertama tadi adalah menjaga lisan. Menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua, kul khairan awismut. Ya, katakanlah perkataan yang baik, awismut, au uskut, atau diam. Pilihannya hanya dua. Berkata dengan kata-kata yang baik atau diam. Tidak ada pilihan yang ketiga. Ya, katakanlah kata-kata yang baik, yang ada maslahatnya, yang mengajak orang kepada kebaikan. Au usmut, atau diamlah. Baik. Adabun nabawiyun qauliyun lilladina yahummuna bil kalam an yatarayyasu wa yatafakkaru bi kalamihim alladhi yuriduna an yatakallamu bihi. Di antara adab Nabi yang diajarkan kepada kita sebagai umatnya, bagi orang-orang yang ingin berbicara hendaknya dia yatarayyasu wa yatafakkaru, mengoreksi dan memilih-milih, berpikir dulu sebelum mengeluarkan perkataan tersebut. Fa in kana khairan fa ni'mal qaulu huwa wal yaqulhu. Jika setelah dia pikirkan perkataan ini adalah perkataan yang baik, yang mengandung kebaikan, fa ni'mal qaul, maka itu adalah sebaik-baik perkataan. Wal yaqulhu, maka hendaknya dia mengatakan perkataan tersebut. Jadi sebelum kata-kata itu keluar, kata-kata itu harus difilter dulu. Ya, itu dikatakan bahwasanya akal seseorang yang memiliki hikmah itu berada di belakang lisannya. Maksudnya apa? Lisannya sebelum mengeluarkan kata-kata itu melalui akal dulu. Ya, kata-kata itu berasal dari hati. Dia naik ke akal. Dari akal disaring baru keluar lewat lisan. Tidak dari hati langsung ke lisan. Paham maksudnya? Ya, dikatakan di syair, innal mar'a biasgharihi. Sesungguhnya seseorang itu patokannya adalah dua hal yang kecil pada badannya. Salah satunya adalah lisannya, lisan dan hatinya. Kalau lurus lisannya, insya Allah hatinya lurus. Paham maksudnya? Maka kalau ada seorang dai yang suka mengumpat-ngumpat, suka berkata-kata kasar, itu berarti itu telah membuka seperti apa sebenarnya isi hatinya.
Karena kita tidak bisa mengetahui hati seseorang kecuali melalui kata-kata yang dia ucapkan, melalui lisannya. Paham ya? Baik. Jadi seorang dai ketika berdakwah harus membedakan kapan dia mengatakan dengan kata-kata yang tegas, kapan dia dengan kata-kata yang lembut. Nggak ada itu pilihan dengan kata-kata yang kasar. Tegas dan kasar itu beda. Ya. Kalau kasar itu su'ul adab, adab yang buruk. Tapi kalau tegas itu kadang dibutuhkan dalam beberapa kondisi. Taib. Apa dalilnya bahwasanya kita harus mengatakan perkataan yang baik? Rawa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dhi jarahu, maka hendaknya dia tidak mengganggu atau menyakiti tetangganya. Jarahu artinya tetangga. Tidak boleh menyakiti tetangga. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwasanya di antara tanda keimanan itu seseorang tidak menyakiti tetangganya. Kalau ada orang hobinya nyakiti tetangga tapi dia rajin salat ke masjid, rajin puasa, rajin zakat, nah itu masih kurang imannya. Masih ada celah yang besar yang harus dia perbaiki di situ. Masih ada PR-nya. Nah, karena Nabi mengatakan tidak beriman kepada hari kiamat dan tidak beriman kepada Allah orang-orang yang menyakiti tetangganya. Kemudian lanjutan hadisnya mengatakan, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, maka dia hendaknya memuliakan dhaifahu, memuliakan tamunya. Dhaif artinya tamu. Jadi orang yang beriman itu salah satu sifatnya, cirinya adalah ketika kita bertamu ke rumahnya kita dimuliakan. Ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nah, ini syahid dari hadis ini. Inilah syahid yang kita masukkan tadi. Bahwasanya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengatakan perkataan yang baik, aw liyasmut, aw liyaskut, atau dia diam saja. Ya. Hadis ini rawahu al-Bukhari wa Muslim. Qala Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari ketika mensyarah hadis ini beliau mengatakan wa hadza min jawami'il kalim. Ini bukti dari bahwasanya hadis-hadis Nabi itu adalah jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Nah, perkataan yang sedikit tapi maknanya banyak. Itu namanya jawami'ul kalim. Jawami artinya mengumpulkan, al-kalim jamak dari al-kalam. Jadi dia mengumpulkan kalam-kalam yang banyak dalam kalimat yang pendek-pendek. Ya. Kemudian disebutkan dalam riwayat Imam Syafi'i di hadis tentang Aba Nugair, seorang anak kecil namanya Aba Umair. Ya Aba Umair, madza fa'alan Nugair? Hadis yang pendek. Ya Aba Umair, madza fa'alan Nugair? Nabi ketika menghibur seorang anak kecil. Imam Syafi'i mengeluarkan lebih dari 73 permasalahan fikih dari hadis tadi. Padahal singkat saja. Nah, itu menunjukkan perkataan-perkataan Nabi itu jawami'ul kalim, perkataan yang padat, ringkas, tapi maknanya luas. Itulah kita lihat kitab-kitab hadis itu, syarah-syarah hadis itu panjang lebar dia. Ya. Kitab-kitab syarah hadis, misal Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim, Aunul Ba'bud, syarah Sunan Abi Dawud, Tuhfatul Ahwadi, syarah Sunan Tirmidzi dan seterusnya. Itu kitab-kitab berjilid-jilid itu. Ya, mensyarah perkataan Nabi karena banyak sekali faedah, banyak sekali ibrah, banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari perkataan Nabi SAW. Baik. Kemudian adab yang ketiga, kita ambil ringkas saja. Adab yang ketiga, al-kalimatu thayyibatu shadaqatun. Ya, kata yang baik, kata-kata yang baik itu adalah suatu sedekah. Ibaratnya kita bersedekah. Jadi dalam Islam, bersedekah itu tidak harus konotasinya dengan harta benda, tidak harus konotasinya dengan uang, dengan nominal rupiah. Bersedekah itu juga bisa dengan al-kalimatut thayyibah, dengan kata-kata yang baik. Ini salah satu
keadilan dalam Islam. Salah satu sifat adil ya, yang diajarkan oleh Islam kepada umatnya, kepada kita. Kenapa? Karena kalau kita katakan bersedekah itu keutamaannya banyak sekali. Dan yang bisa bersedekah itu hanya orang-orang kaya saja. Bagaimana kabar dengan orang miskin kalau begitu? Berarti orang miskin nggak bisa bersedekah, pahalanya sedikit. Nggak adil berarti. Paham maksudnya? Nah, maka Islam di sini memberikan kesempatan agar sama rata di situ. Ya. Kalau orang yang kaya itu bersedekah dengan harta bendanya, maka orang yang miskin bersedekah dengan hal-hal yang seperti ini. Misalnya dengan al-kalimatut thayyibah. Ya. Di hadis yang lain, hadis Abi Hurairah dikatakan tabassumuka bi wajhi akhika sadaqah. Senyum itu juga termasuk bentuk sedekah. Nah, apalagi al-kalimah at-thayyibah, kalimat yang baik. Sekarang pertanyaannya, kalimat yang baik itu yang seperti apa? Nah, kalimat yang baik itu seperti apa? Kalimat yang baik itu lihat di situ di baris yang kedua, tadzkiran billah. Kalimat yang di dalamnya ada kandungan untuk mengingatkan orang lain kepada Allah. Kita ingatkan ya, agar dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang teman kita ya, melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, kita ingatkan bahwasanya ada Allah yang menyaksikan. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Nah, maka kalimat yang baik, kalimat at-thayyibah itu termasuk kalimat yang di dalamnya ada peringatan seperti itu. Wa islahan lidinihim wa dunyahum. Di dalamnya mengandung perbaikan untuk dunia ataupun untuk agama orang tersebut. Wa islah dzata bainihim. Juga kalimat itu mengandung perbaikan untuk hubungan antara dia dengan sesama muslim lainnya. Nah, misalkan ada dua orang di antara antum nggak baik hubungannya, lagi musuhan, nggak saling ngomong, maka antum sebagai pihak ketiga berusaha untuk mendamaikan dua orang ini. Ya, usaha antum untuk mendamaikan dua orang ini dengan kata-kata itu dinamakan al-kalimatu at-thayyibah. Baik. Maka al-kalimatu thayyibah, kenapa dia dikatakan sedekah? Li'anna rattaba 'ala dzalika ajra. Karena kata-kata yang baik itu kita akan mendapatkan pahala darinya. Sebagaimana ketika kita bersedekah, kita juga mendapatkan pahala. Bersedekah dapat pahala enggak? Dapat pahala jika niatnya ikhlas. Maka kalau kita mengatakan perkataan yang baik, itu juga mendapatkan pahala. Itulah kenapa dia dikatakan seperti sedekah. Faqad rawa Abu Hurairah, dalilnya diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Setiap sendi-sendi dari tubuh manusia itu wajib diberikan sedekah. Ya, ada berapa sendi dalam badan manusia itu? Ya, ada berapa sendi? 300 sekian, 360 atau berapa ya. Jadi semua sendi itu harus diberi sedekah, satu sendi satu sedekah. Ya. Kullu yaumin tatlu'u fihi syamsu. Ya'dilu bainatsnaini sadaqah. Sekarang pertanyaan, bagaimana kita bersedekah untuk persendian-persendian anggota badan tadi? Ya'dilu bainatsnain sadaqah. Ya. Kita mendamaikan antara dua orang itu termasuk sedekah. Ada dua orang yang apa istilahnya di situ, bertengkar, ya, sedang nggak bagus hubungannya, maka kita damaikan antara dua mereka itu, maka sudah termasuk sedekah. Apalagi wa yu'inur rajula ala dabatihi fayahmilu 'alaiha aw yarfa'u 'alaiha mata'ahu sedekah. Itu juga ketika kita membantu seorang laki-laki, membantu seseorang, ya, untuk kita membantu seseorang yang mengalami masalah dengan kendaraannya. Antum pakai motor, kemudian ketemu teman, motornya mogok, antum bantu dia bawa ke bengkel dan sebagainya. Fayahmilu 'alaiha aw yarfa'u 'alaiha mata'ahu. Atau misalkan kita pakai motor, kemudian lihat teman jalan, dia bawa tas yang berat, bawa barang yang banyak, antum berhenti, antum ajak dia ikut naik, antum membawakan barangnya, maka itu juga termasuk sedekah.
Wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Nah, ini syahidnya. Kemudian kata-kata yang baik juga termasuk sedekah. Wa kullu khutwatin yakhtuha ila salati sadaqah. Begitu juga setiap langkah yang kita lakukan menuju ke masjid untuk menunaikan salat itu juga terhitung sedekah. Itulah kenapa kita disunnahkan untuk berjalan kaki kalau mau ke masjid. Karena setiap langkah itu terangkat satu derajat, mendapatkan satu pahala, mendapatkan satu keutamaan. Bagaimana dengan naik motor? Oh, naik motor ya nggak dapat. Ya, dapatnya hanya keutamaan berjalan ke masjid, tapi nggak dihitung per langkahnya. Paham bedanya? Nah, tapi kalau antum di masjid sudah iqamat, ya, sudah mulai ditunaikan salat, kemudian antum berangkat dari rumah antum lumayan jauh, ya jangan jalan kaki di situ. Ya, kalau ada kendaraan, pakai kendaraan. Ya, karena lebih utama mengejar salat bersama imam di situ. Paham maksudnya? Ayo, kapan kita jalan kaki itu ya ketika waktunya masih luang, ya tidak perlu terburu-buru. Ya, karena Nabi mengatakan alaikum bisakinati wal waqar. Kalau jalan ke masjid itu hendaknya kalian as-sakinah, tenang jalan itu, nggak boleh terburu-buru. Nah, kalau terburu-buru jalan kaki ke masjid itu akibatnya apa? Nah, akibatnya sholat nggak khusyuk. Ya. Minimal badan antum badan keringatan masuk masjid, teman sebelah apa kabar? Ya. Teman sebelah mencium bau yang tidak sedap nantinya. Taib, paham maksudnya di sini ya? Taib. Wa yumitul adza 'anit tariqi shadaqah. Begitu juga hal yang lain yang termasuk sedekah bagi persendian anggota tubuh itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Ada ranting pohon tengah jalan kita singkirkan, ada batu besar menghalangi jalan orang kita singkirkan. Ya, itu juga termasuk sedekah. Hadal hadis rawahu Bukhari wa Muslim. Baik. Jadi thariqah dalam kitab ini antum harus pahami dulu sebelum kita lanjut bahwasanya adab-adab yang pertama, kedua, ketiga atau yang awal-awal itu biasanya adab-adab yang sifatnya umum. Paham ya? Jadi adab-adab yang sifatnya umum baru masuk pembahasan yang khusus. Nah, sekarang di sini Syekh mulai akan membahas dengan adab-adab yang sifatnya khusus. Apa itu? Adab yang keempat, fadlu qillatil kalam wa karahiyatu kasratihi. Keutamaan sedikit berbicara dan dimakruhkan banyak ngomong. Baik. Dalilnya apa? Dalilnya rawal Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Langsung lihat di paragraf di bawahnya. Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat. Sungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian uquq al ummahat. Ya, apa itu uquq al ummahat? Durhaka kepada ibu. Wa man'an wahat, pada orang tua maksudnya. Wa man'an wahat wa wa'dal banat wa kariha lakum qila wa qala wa kasratis su'al wa idha'atil mal. Itu ada beberapa hal yang diharamkan, di antaranya kasratis su'al. Banyak bertanya, banyak ngomong berarti maksudnya. Paham maksudnya? Wa idha'atil mal juga menyanyikan harta. Wa qawlihi wa kariha lakum qila wa qala. Qila wa qala itu artinya gosip. Qila wa qala itu perkataan yang tidak ada dasarnya. Ini bertentangan dengan ayat. Apa ayat yang mewajibkan kita harus tabayyun dulu? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Maka dikonfirmasi dulu, tabayyun dulu. Diperiksa dulu perkataan itu beneran apa tidak. Ya, kalau di zaman sosial media sekarang kan kita semangat sekali share sana share sini tanpa memperhatikan ini hoax atau bukan beritanya. Nah, yang penting wah ini kayaknya penting ini untuk diingatkan kepada orang lain, share akhirnya. Jangan, ya harus teliti dulu. Kalau belum tahu bahwasanya berita itu nggak pasti kebenarannya, jangan di share. Maksudnya ya. Nah, karena antum men-share itu pun akan dipertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat. Walaupun antum nggak ngomong sepatah kata pun di situ.
Baik. Wa kasratul kalam mazmumatun fi lisanis syara'. Baik. Wa kasratul kalam, dan banyak ngomong itu tercela dari sisi tinjauan syariat. Faqad rawa Jabir bin Abdullah, sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna man ahabbakum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dari kalian dan yang paling dekat posisinya, majelisnya kepadaku pada hari kiamat nanti, ahasinukum akhlaqa, yaitu yang paling baik akhlaknya. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah as-sarsarun wal mutasyaddiqun wal mutafaihiqun. Dan orang yang paling jauh posisinya dari majelisku, yang paling aku benci, kata Nabi, adalah as-sarsarun, itu syahidnya. As-sarsarun itu apa? As-sarsarah itu artinya banyak ngomong, cerewet. As-sarsarun artinya orang-orang yang cerewet. Tentunya cerewet di sini cerewet dalam perkara yang tidak dianjurkan. Kalau dalam masalah kita menuntut ilmu, itu bahkan dianjurkan kita untuk cerewet. Paham maksudnya ya? Nah, jadi kalau Al-Imam Nawawi menafsirkan cerewet itu dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan yang dimaksud dengan cerewet itu adalah kita mendalami berita-berita tentang manusia yang tidak ada faedahnya bagi kita untuk mengetahui berita-berita tersebut. Ya. Artis Fulan bin Fulan nikah lagi. Nah, itu faedahnya antum tahu berita itu apa. Antum klik linknya, oh dia nikah sama siapa. Antum cari-cari tahu kapan nikahnya. Antum diundang juga enggak, itu buat apa antum tahu. Nah, itu asar sarun kalau menurutnya Imam Nawawi. Paham ya? Kalau zaman sekarang orang bikin artikel di sosial media itu kan ada namanya clickbait. Tahu clickbait? Dibikin judulnya semenarik mungkin, padahal isinya nggak sesuai sama realitanya. Ya. Atau video-video di YouTube, viral ditemukan hewan berkepala 2, padahal bayangannya satu lagi. Ya. Ya. Berita-berita yang seperti itu faedahnya apa? Ya. Faedahnya apa? Itu antum habiskan kuota untuk melihat hal-hal yang tidak menambah keimanan, bahkan justru menjauhkan antum dari perkara yang jauh lebih bermanfaat. Paham maksudnya ya? Nah, apalagi kalau lihat iklan-iklan itu kan, penasaran sekali ini kelanjutannya seperti apa. Ya, adalah ya juz. Ya, kita khawatir kita termasuk as-sarsarun di situ. As-sarsarun itu adalah orang-orang yang banyak bicara, orang-orang yang cerewet, dan cerewet yang tidak pada tempatnya tentu di sini. Cerewet yang tidak terpuji. Nah, cerewet ada yang terpuji? Ada. Cerewet yang terpuji misalkan dalam majal tarbiyah. Ketika majal tarbiyah dalam masalah dirasah, dalam masalah pendidikan, nah di situ antum dianjurkan untuk cerewet. Karena kalau diam saja antum nggak akan dapat faedah. Diam saja di pojokan nggak nanya. Apa bedanya sama kursi yang antum gunakan untuk duduk sama meja yang antum gunakan untuk nulis? Ya. Wujuduhu ka'adamihi istilahnya. Keberadaannya sama dengan ketiadaannya. Ada apa nggak ada pengaruhnya gitu. Ya. Cuman numpang fisik aja di dalam kelas. Jangan seperti itu ya. Jadi harus aktif nanya. Ada syarah yang kurang jelas, tanyakan. Nah, ada hal-hal yang samar-samar bagi antum belum pahami, tanyakan. Ya. Tapi di luar itu, di luar majelis, kita dianjurkan untuk tidak banyak berbicara. Ya, dalam hal-hal yang mubah. Hal yang mubah yang kita bicarakan, bukan hal yang buruk. Hal-hal yang mubah, hal yang diperbolehkan. Tapi kalau banyak membicarakan hal-hal yang mubah, itu juga suatu perbuatan yang tercela. Itulah kenapa masyarakat atau kita sendiri itu akan lebih menghormati orang yang sedikit berbicara. Orang yang tenang pembawaannya, bicaranya sedikit, pendiam, itu lebih kita hormati daripada yang nyerocos saja ke sana sini gitu. Ya. Nah, lihat orang kumpul ikut nimbrung ngobrol, itu ada apa ikut ngobrol. Faedahnya apa gitu. Ya. Begadang sampai tengah malam bahas kitabun nikah itu. Ini muhadharah atau bikin daurah atau bagaimana ini ya. Ya. Baik. Faidatun. Qala Abu Hurairah la khaira fi fudulil kalam. Abu Hurairah sendiri pernah mengatakan
La khaira fi fudulil kalam. Tidak ada kebaikan dalam banyak berbicara. Tidak ada kebaikan dalam banyak berbicara. Wa qala Umar bin Khattab, man kathura kalamuhu kathura saqtuhu. Di antara potongan perkataan Umar bin Khattab, beliau mengatakan, man kathura kalamuhu kathura saqtuhu. Barang siapa yang banyak berbicara, ya, barang siapa yang banyak bicaranya, banyak jatuhnya, banyak dosanya maksudnya. Wa qala Ibnu Qasim sami'tu Malikan, salah satu murid dari Imam Malik mengatakan, la khaira fi kathratil kalam, tidak ada kebaikan dalam banyak berbicara itu. Wa'tabir dzalika bin nisa'i was-sibyan, a'maluhum abadan yatakallamun wa la yasmutun. Nah, itu. Maka perhatikan bagaimana para perempuan dan as-sibyan dan anak-anak. Perempuan dan anak-anak itu jarang mereka punya wibawa di mata masyarakat. Kenapa? Karena perempuan dan anak-anak nggak bisa ngontrol omongannya, ngomong terus gitu. Kalau anak-anak ya wajar ngomong banyak karena proses belajarnya. Tapi kalau ibu-ibu, ngobrolnya beda lagi di situ ya. Tetangga sebelah begini. Nah itu. Jadi amaluhum abadan yatakallamun, perbuatan mereka tiap hari itu ngomong saja. Wala yasmutun, nggak diam-diam. Gitu. Nggak diam-diam. Antum yang punya anak nanti tahulah bagaimana. Atau antum punya adik itu gimana? Adik antum masih kecil itu ngomong terus semua ditanyakan. Kenapa langit itu biru? Kak, kenapa langit itu biru? Kenapa kita sholat begini? Semua ditanyakan kalau anak-anak itu. Ya, karena rasa ingin tahunya besar. Itu fitrahnya. Nah, itu kalau anak-anak banyak berbicaranya di situ. Kalau ibu-ibu banyak bicaranya di tukang sayur, ya. Tukang sayur, gosip. Baik. Kemudian adab yang selanjutnya, adab yang kelima, al-hadzaru minal ghibah wan namimah. Larangan dari berbuat ghibah dan namimah. Istafadun naqlu minal kitabi was sunnah fit tahdhiri minhuma. Banyak sekali penukilan dari Al-Quran atau dari sunnah yang menyebutkan tentang larangan dari dua perbuatan ini, yaitu al-ghibah wan namimah. Sebelum kita masuk ke situ, kita masuk dulu bagaimana Nabi SAW menafsirkan ghibah itu dalam hadisnya. Di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW, di catatan kakinya ya, atadruna mal ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu alam. Pada suatu hari Nabi bertanya kepada para sahabat, dan ini adalah salah satu metode beliau mengajarkan sesuatu kepada para sahabat. Beliau mengatakan, apakah kalian mengetahui apa itu ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu alam. Qala, kemudian Nabi mengatakan, dzikruka akhaka bima yaqra. Dzikruka akhaka bima yaqra. Menyebut saudaramu dengan hal yang dia benci itu termasuk ghibah, kata Nabi. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Bagaimana kalau ada para sahabat yang nanya, bagaimana wahai Nabi kalau yang saya ucapkan itu emang beneran, faktanya seperti itu. Saya sebutkan fulan ibn fulan begini. Emang benar dia melakukan hal tersebut. Apakah itu termasuk ghibah juga? Maka jawaban Nabi, in kana fihi ma taqul faqad igdabtahu. Kalau emang beneran ada pada diri saudaramu apa yang engkau bicarakan, apa yang engkau gosipkan tadi, maka sungguh engkau telah menggibahnya. Wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Dan kalau tidak ada di dalam dirinya, di dalam diri saudaramu itu hal yang telah engkau sebutkan, engkau gosipkan tadi, maka engkau telah mendustakannya. Engkau telah apa istilahnya di sini? Memfitnahnya di situ. Paham maksudnya ya? Fitnah lebih parah, al-buhtan itu lebih parah dari sekedar fitnah sebenarnya. Baik. Jadi dhabit al-ghibah itu patokannya kapan dikatakan ghibah itu adalah kullu ma ufhimat bihi ghairuka nuqsana muslimin fahuwa ghibah muharramah. Imam An-Nawawi mengatakan dhabitnya ghibah itu berdasarkan hadis ini, dhabit itu maksudnya batasannya kapan kita dikatakan ghibah adalah kullu ma ufhimat bihi ghairu ma afhamta bihi ghairuka nuqsana muslimin. Semua perkataan yang dengan perkataan itu orang lain akan memahami ada kekurangan pada orang yang lainnya lagi.
fahuwa muharramah, maka itu perbuatan yang diharamkan. Perhatikan kata Imam Nawawi di sini. Kullu ma afhamta bihi ghairaka nuqsana muslim fahuwa ghibah. Semua perkataan yang engkau katakan kepada orang lain, dan orang lain itu kalau mendengar perkataan ini dia akan memahami bahwasanya ada kekurangan pada orang yang ketiga yang sedang dibicarakan, ada kekurangan pada dirinya, fahuwa ghibah, maka itulah yang dinamakan dengan ghibah. Paham maksudnya ya? Paham ya? Nah, kalau Anda katakan Ebi belum mandi tadi pagi, sebutkan begitu ke teman-teman, itu menunjukkan kekurangan atau kelebihan? Kekurangan. Nggak mungkin Ebi bangga sekali, wah saya belum mandi, saya bangga sekali, nggak mungkin. Paham maksudnya ya? Nah, berarti kalau sudah kita menyebutkan kalimat-kalimat yang ada menyebutkan kekurangan seorang muslim, orang juga pahamnya seperti itu, maka kita telah terjatuh kepada perbuatan ghibah. Jadi hati-hati ghibah ini. Ghibah ini tipis sekali batasannya. Tipis sekali batasannya, maka rawan sekali kita akan terjatuh kepada hal-hal seperti itu. Baik. Tadi kita katakan bahwasanya banyak sekali dalil dari ayat atau sunnah yang menunjukkan atas larangan berbuat ghibah dan namimah. Warattaba 'ala dzalika wa'idun syadid. Kesimpulannya, kalau ada banyak dalil dari Al-Qur'an atau sunnah mengatakan bahaya ghibah, itu menunjukkan bahwasanya ghibah ini di belakangnya ada wa'idun syadid, ada ancaman yang keras. Ya. Karena perbuatan kalau sering diulang-ulang itu menunjukkan dia sangat berbahaya. Antum misalkan, kalau bapak antum tiap hari ngasih nasihat antum, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu menunjukkan bahwa perbuatan itu sangat berbahaya. Ya, itu menunjukkan perbuatan itu sangat berbahaya. Kalau diulang-ulang terus larangannya itu. Nah, maka begitulah di dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Banyak sekali kita dilarang, kita diwanti-wanti dari perbuatan ghibah dan namimah. Ini menunjukkan bahwasanya dua perbuatan ini sangat-sangat berbahaya. Baik. Wan nahyu anhuma ma'lumun lada 'amatil muslimin. Dan larangan berbuat ghibah dan namimah itu ma'lum bid-darurah. Apa itu ma'lum bid-darurah? Diketahui oleh semua kaum muslimin. Entah dia penuntut ilmu syariah atau bukan, dia tahu bahwasanya ghibah itu emang terlarang. Ada nggak emak-emak yang mengatakan ghibah itu disyariatkan? Ada nggak? Nggak ada. Tapi kenapa mereka lakukan? Nah, itu pertanyaannya di situ. Ya, mereka tahu hukumnya. Ya, semua orang, entah dia belajar ilmu syariah atau tidak, pasti sepakat mengatakan ghibah dan namimah itu terlarang. Ya, karena dia memang bertentangan dengan fitrah manusia. Wa ma'adzalika tajidu anna katsiran minan nas la yatawarra'u an itlaqi lisanihi fi a'radin nas wa luhumihim. Dan bersamaan dengan hal itu, padahal orang-orang itu sudah tahu hukum ghibah dan namimah itu apa, banyak kita dapati manusia yang tidak berhati-hati untuk melepas lisannya membicarakan tentang harga diri orang lain atau membicarakan tentang daging-daging orang lain. Apa maksudnya membicarakan daging orang lain? Ghibah tadi itu. Kalau kita ghibah itu kan ibaratnya kita memakan daging saudara kita sendiri. Ya. Baik. Walakin huwa tazinus syaitani lahum. Kenapa mereka sudah tahu hukumnya tapi tetap melakukan? Itulah bentuk tazin. Apa tazin? Hiasan, tipuan dari syaitan bagi mereka. Ghibah itu dibungkus menjadi sesuatu yang indah, begitu, sesuatu yang seolah-olah penting, begitu. Nah, sekarang kan dibungkus ghibah itu dengan nama infotainment kalau sekarang, tahu ya, infotainment artis. Ya. Ada apa nama acara-acara gosip di televisi itu? Silem, apalagi cek tricek, gitu ya. Aha, ya. Kiss, apa itu? Ya. Itu kan emak-emak itu kan hobi sekali nonton itu kan. Ya. Ya. Mama itu hobi sekali nonton ghibah itu. Ya. Kalau judulnya ghibah begitu, nggak ada yang nonton. Tapi dibungkus dengan kata-kata yang apa istilahnya, yang memancing rasa penasaran seseorang. Ya, metode iklan aja deh. Ya. Kisah selebritis ya panjangannya. Nah, ini dibuat orang ini gimana sih kisah kelanjutan si selebritis fulan ibn fulan. Ya.
Nah, itu. Baik. Jadi di zaman sekarang gibah itu, gosip itu sudah dibungkus dengan bentuk yang indah-indah. Sebagaimana riba itu dibungkus dengan kata-kata yang bagus. Interest katanya, tahu interest? Interest, kemudian bunga katanya. Ya. Istilah-istilah yang menarik orang. Kalau dikatakan riba gitu terang-terangan, nggak ada orang yang mau ngambil nanti. Gitu. Ya. Maka begitulah syaitan. Caranya tuh lihai sekali dalam membungkus sesuatu yang batil menjadi seolah-olah dia adalah sesuatu yang indah, padahal hakikatnya dia buruk. Maka ghibah dan namimah itu dibungkus menjadi sesuatu yang indah, seolah-olah dia boleh, seolah-olah penting sekali kita tahu berita artis tersebut. Liyufarriqa jam'ahum, tujuan syaitan menghias bagi manusia hal-hal seperti ghibah dan namimah itu adalah untuk memecah belah persatuan kaum muslimin. Kalau sudah saling menggibahi itu kita katakan masyarakat itu adalah masyarakat yang tidak sehat. Kalau sudah di antar tetangga itu saling menggibahi atau di antar keluarga misalkan saling menggibahi di belakang, itu sudah dikatakan hubungannya tidak sehat. Wa yughayyiru sudura ba'dahum ala ba'din, itu menyempitkan hati-hati mereka. Fasyari'atu ja'at bi jam'il kalimah, sedangkan maqasidus syariah, apa maksudnya maqasidus syariah? Maqasidus syariah, tujuan dari syariat itu salah satunya adalah jam'ul kalimah, untuk menyatukan kaum muslimin. Makanya kita disyariatkan sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat Idain, sholat dua hari raya. Itu semuanya tujuannya untuk mendapatkan maqasidus syariah, yaitu jam'ul kalimah, untuk menjadikan kaum muslimin itu bersatu. Untuk menjadikan kaum muslimin itu ibarat satu badan, yang lain sakit, yang lainnya juga satu badan yang sakit, anggota badan yang lain juga akan merasakan sakit yang sama. Itu tujuannya. Dan tujuan yang seperti itu dipahami sama syaitan. Jadi dihalang-halangi manusia jadi untuk bisa bersatu itu, ya, dengan menyebarkan ghibah dan menyebarkan namimah di antara mereka. Kemudian ta'liful qulub. Tujuan atau maqasidus syariah itu juga adalah ta'liful qulub, untuk melembutkan hati-hati manusia. Kalau misalkan ana tahu Ebi itu di belakang ana suka gibahin ana, misalkan, nah, mungkin nggak ana masih respect sama Ebi? Enggak, pasti situ udah ada rasa benci di situ. Itu akibatnya apa? Akibat dosanya Ebi telah melakukan perbuatan ghibah. Akhirnya ana juga ikut punya rasa benci di situ ketika ana secara tidak sengaja tahu dia itu menggibah misalkan. Paham maksudnya? Jadi maqasidus syariah itu adalah ta'liful qulub, untuk melembutkan hati. Ya, dan itu sangat tidak diinginkan oleh syaitan. Wa ihsanidzan bin nas. Nah, ini yang banyak luput dari kita. Ihsanidzan bin nas. Maqasidus syariah itu adalah agar kita berbaik sangka kepada orang. Ya. Hatta misalkan teman kita berbuat buruk kepada kita, maka kita mengajukan beribu alasan di situ. Kita berbaik sangka kepadanya. Ada teman bermuka masam, nggak menjawab salam antum, dicuekin antum, kita berbaik sangka di situ, mungkin dia nggak dengar salam ana, makanya dia nggak jawab. Ya, kita ajukan alasan-alasan di situ. Nggak langsung kita katakan, wah dia ini sombong sekali, nggak mau menjawab salam, sebagainya, berdosa. Salam itu kan wajib dijawab. Ya. Akhirnya antum carilah pendalilan dari hadis, dari Al-Quran, salam itu wajib. Ya semakin benci antum sama saudara antum jadinya. Ya, dalil yang benar antum tempatkan untuk semakin menambah kebencian kepada saudara sesama muslim. Jadi berbaik sangka itu adalah barang yang mahal di zaman ini, hal yang langka. Ya, maka jangan sampai di kalangan penuntut ilmu hal ini juga makin terkikis. Harus, ya, apalagi kepada asatizah kita yang mengajarkan kita ilmu-ilmu syar'i, kita harus mengedepankan berbaik sangka di situ. Asatizah kita mengolok-olok kita di kelas, misalkan mengatakan bercanda dengan kita dengan kata-kata yang mungkin menyinggung antum kedepankan di situ baik sangka daripada berburuk sangka. Karena itu akan mempengaruhi keberkahan ilmu yang antum dapatkan. Paham ya? Karena bermuamalah dengan sesama manusia itu tempatnya salah. Bermuamalah dengan manusia yang tempatnya salah, sama-sama tempat salah, itu harus mengedepankan
baik sangka untuk mencegah adanya perpecahan itu. Baik. Wasyaitan yas'a ila tafriqil kalimah wa tanfiril qulub ba'dihha min ba'din. Syaitan itu selalu berusaha untuk mencerai-beraikan persatuan kaum muslimin dan menjauhkan hati-hati manusia yang satu dengan yang lainnya. Wa su'iz dzanni bin nas, dan membuat kita selalu berburuk sangka kepada orang lain. Wa qaulil batil wa khabithihi, dan perkataan yang batil dan perkataan yang cela, yang perkataan yang buruk. Fa an Jabir radhiyallahu anhuma, dalilnya dari Jabir radhiyallahu anhuma, qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna syaitana qad ay'asa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Sungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab. Maksudnya di jazirah Arab itu sudah nggak ada lagi orang yang nyembah berhala, nggak seperti di zaman jahiliyah dulu. Ketika Islam datang, nggak ada lagi orang nyembah berhala di jazirah Arab. Maka syaitan telah berputus asa untuk disembah melalui patung-patung dan berhala-berhala itu. Walakin fit tahrishi bainahum, akan tapi syaitan enggak berputus asa untuk memecah belah orang-orang kaum muslimin itu. Ya. Jadi sekarang syaitan itu pindah strategi istilahnya. Kalau dulu strateginya ya pakai berhala-berhala begitu di zaman jahiliyah. Kalau sekarang strateginya nggak akan mempan kalau pakai itu. Paham ya? Nah, itulah kalau seorang penuntut ilmu jika dibandingkan dengan orang awam, itu pun tipuan syaitan akan tingkatannya berbeda-beda nanti. Kalau orang awam mungkin anak-anak muda di luaran sana mungkin diiming-imingi syaitan untuk menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang sia-sia, nongkrong di pinggir jalan, nyanyi-nyanyi dan sebagainya, hal-hal yang diharamkan. Nah, kalau antum tidak akan diiming-imingi syaitan dengan hal yang sama, ujiannya beda, gitu kan? Ujian mustawa awal tentu beda dengan ujian mustawa tsani, gitu kan? Antum ibaratnya di sini sedang mustawa tsani, orang-orang awam itu mustawa awal. Ya, antum naik lebih satu tingkat karena antum mempelajari ilmu agama. Maka ujian antum pun akan beda tipenya. Ya, tipenya akan lebih samar-samar. Bagaimana bentuk ujiannya? Dibuat antum ngantuk ketika di majelis ilmu. Ya, dibuat antum nggak fokus ketika belajar, kepikiran nikah, sebagainya, ya, padahal usia masih belasan tahun. Ya. Banyak bentuk-bentuk pemalingan syaitan kepada kita yang tipenya itu samar-samar, beda dengan gangguan kepada orang-orang awam di luar sana. Beda tipe kita itu. Ya, jadi ujiannya lebih berkelas istilahnya dan lebih sulit, gitu ya, lebih sulit. Karena syaitan paham kita sedang berada di kebaikan, sedang berada dalam proses menuntut ilmu agama, dalam proses membangun dasar yang akan menentukan baik apa tidaknya antum ke depannya. Ya, maka syaitan nggak menyia-nyiakan kesempatan ini, gitu. Nggak menyia-nyiakan kesempatan anak muda dibiarkan menuntut ilmu agama, itu berbahaya kata syaitan, gitu. Artinya, anak muda punya ilmu agama itu senjata yang hal yang paling berharga bagi kaum muslimin itu. Kalau orang tua punya ilmu agama banyak, tapi anak muda punya ilmu agama itu adalah hal yang paling ditakuti oleh syaitan, entah dia berbentuk manusia atau berbentuk dari kalangan jin. Ya. Nah, dalam hadis banyak disebutkan keutamaan pemuda yang menuntut ilmu. Pemuda disebutkan, bukan orang tua. Ya. Baik. Jadi maksudnya bahwasanya setan itu telah berputus asa dari penyembahan orang-orang Arab, menyembah mereka di Jazirah Arab sana, karena sekarang sudah tidak ada lagi penyembahan terhadap berhala-berhala tersebut. Nah, akan tetapi setan tidak berputus asa dari memecah belah orang-orang yang ada di Arab sana, kaum muslimin maksudnya. Nah, wa ma'nal hadis, makna dari hadis ini, anna syaitan ay'asa an ya'budahu ahlul jaziratil Arab. Bahwasanya syaitan berputus asa dari disembah oleh penduduk Jazirah Arab. Walakinnahu sa'a fit tahrish bainahum bil khusumat wasyahna wal qurubi wal fitan wa nahwiha. Kan tapi syaitan mengubah strateginya. Caranya untuk menghalau kaum muslimin yang berada di Jazirah Arab dari kebenaran adalah dengan al khusumat, dengan menyebar permusuhan, wasyahna, rasa benci,
wal hurub, peperangan, wal fitan, dan fitnah-fitnah, wa nahwiha, dan yang semisalnya. Intinya bagaimana cara setan agar hati-hati mereka itu terpisah semua, tidak bersatu seperti di zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin. Ya, karena idza kana al-ghanam yafirru minal khati'ah fa aula an yaftarisha alaihi dhi'bu. Karena kalau seekor kambing terpisah dari gerombolannya, tentu dia akan menjadi sasaran yang empuk untuk diterkam oleh serigala. Maka selalulah bersama jamaah. Hati itu akan lebih gampang dimasuki oleh syaitan kalau kita lebih suka menyendiri, diam di pojokan, ngelamun, kesurupan lama-lama. Lebih baik ngobrol sama teman, gabung sama teman. Tentunya ngobrolnya dalam hal-hal yang mubah di situ. Paham ya? Jadi jangan suka sendirian, karena ketika sendirian itu lebih rentan kita untuk dibisiki oleh syaitan. Itulah kenapa kita dimakruhkan lama-lama diam di dalam kamar mandi itu. Kamar mandi itu markasnya syaitan itu, tempat syaitan itu. Salah satu tempat favoritnya syaitan itu di kamar mandi. Maka jangan berlama-lama di situ. Baik. Itu sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi cara syaitan untuk mengelabuhi kaum muslimin yang ada di Jazirah Arab adalah dengan menyebarkan permusuhan di antara mereka. Itulah kenapa banyak kita temukan sepanjang sejarah dari Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, Daulatul Mamali, kemudian As-Saljukiyah dan seterusnya, banyak sekali terjadi clash, banyak sekali terjadi benturan, banyak sekali terjadi fitnah di antara kaum muslimin. Bahkan itu terjadi dari zamannya Ali dulu, dari zamannya Utsman, dari zamannya Umar. Umar dibunuh, Utsman juga dibunuh. Itu menunjukkan ada fitnah di kalangan kaum muslimin di situ. Fitnah yang ada kaitannya dengan akidah di situ. Itu menunjukkan bahwa syaitan telah berhasil untuk memecah belah kaum muslimin melalui fitnah itu. Ada fitnah Khawarij, fitnah Syiah dan seterusnya. Baik. Wal ghibatu wan namimah min aslihati iblis. Ghibah dan namimah itu adalah senjata dari senjata-senjata iblis. Fit tafriqi bainan nas, untuk memecah belah kaum muslimin. Dalilnya surat Al-Hujurat ayat ke-12, wala yaktab ba'dukum ba'dha. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian dari kalian menggibahi saudaranya yang lain. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maita. Apakah kalian suka, salah seorang dari kalian, apakah kalian suka untuk memakan daging bangkai saudaranya sendiri? Fakarihtumu. Kalau makan daging bangkai pasti kalian benci. Tapi menggibah kalian suka. Apa bedanya menggibah dengan memakan daging atau bangkai dari saudara sendiri? Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan bertakwalah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Itu menunjukkan bahwasanya ghibah itu adalah munafin lit taqwa. Di sini Allah sebutkan ghibah itu bergandengan dengan kata takwa, itu menunjukkan bahwasanya ghibah itu sesuatu yang bertentangan, berlawanan, antidot dari kata at-taqwa. Jadi orang yang bertakwa dia tidak akan melakukan perbuatan ini. Tanya sama orang, bagaimana sih cara kita bisa bertakwa? Nah, salah satunya adalah tinggalkan ghibah. Baik. Wa min hadithi Abi Barzah Al-Aslami qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaru man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbahu wa la taqtabul muslimin wa la tattabi'u awratahum fa innahu man ittaba'a awratahum yattabi'ullahu awratahu wa man yattabi'ullahu awratahu yafdahuhu fi baitihi. Wahai jamaah, kata Rasul kepada para sahabat, barang siapa orang yang menjaga lisannya walam yadkhulil iman qalbahu, dia menjaga lisannya tapi iman belum masuk ke hatinya, maka tinggal tunggu waktu saja sampai iman itu akan masuk ke dalam hatinya. Jadi maksudnya ya. Baik. La taktabul muslimin, jangan kalian menggibahi orang-orang muslim. Wala tattabi'u awratahum, jangan meneliti aib-aibnya. Apa istilahnya meneliti di sini?
mencari-cari ya, jangan mencari-cari kesalahannya, jangan mencari-cari auratnya, cara mencari-cari aibnya. Ya, seperti intel gitu. Diikutin temannya 24 jam biar ketemu auratnya di mana atau aibnya di mana. Ini teman saya ini perfect sekali dia ini orangnya. Ya, diikutilah 24 jam. Oh, ternyata pas tidur dia ngorok ketemu satu aib. Itu faedahnya apa? Faedahnya apa gitu. Ya. Jadi jangan mengikuti aib-aib orang lain. Jadi mungkin kita nggak melakukan seperti itu, tapi lewat sosial media itu hal yang kadang tidak kita sadari itu kita lakukan. Nah, lewat sosial media gampang itu, stalking mantan dulu, yang punya masa lalu dulu, cari gimana ya kabar si fulanah sekarang udah nikah apa belum, buka bio Facebooknya ternyata sudah menikah, patah hati. Itu faedahnya. Jadi antum sengaja nyari penyakit gitu istilahnya. Ya. Sengaja stalking biar patah hati. Ada nggak orang yang sengaja patah hati? Ya. Ada nggak kucing sengaja nabrakin dirinya ke mobil yang lewat? Ada nggak? Nggak ada. Ya. Baik. Jadi kita dilarang oleh Nabi untuk menggibah dan juga dilarang untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, bagaimana kalau kita tidak sengaja melihat kesalahan orang lain, aib saudara kita? Tidak sengaja kita ketemu teman ada yang hobi dengarkan musik, diam di pojokan, ngangguk-ngangguk begini. Di pojokan ngangguk, antum kirain kesurupan, antum maju, copot headsetnya ternyata Metallica didengarkan. Ya, Guns Roses misalnya kan dengerin di situ. Ya. Oh ternyata dia lagi dengar musik. Maka apa sikap kita kalau mendapati teman seperti itu? Nah, yang pertama tentu kita al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar dulu. Kita jelaskan itu tidak baik. Tentunya dengan cara yang baik di situ. Rubah dulu kemungkaran itu, kasih tahu hal yang baik. Ya. Baru kemudian aibnya tadi itu jangan antum sebarluaskan. Walaupun dia nggak minta untuk tidak sebarkan luaskan. Kecuali kalau dia sendiri yang nyebut-nyebut aibnya ke orang lain. Nah, jangan tuh sebutkan kemarin saya ketemu si fulan di pojokan ngangguk-ngangguk dengar ini gitu. Jangan. Faedahnya apa? Ya, justru itu akan membuat dia makin jauh dari nasihat antum tadi. Jadi tetap dijaga aib orang, sengaja atau tidak sengaja untuk melihat aib saudara antum, berusaha untuk ditutupi. Nah, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutupi aibnya. Siapa di antara kita yang nggak punya aib? Semua kita punya aib. Nah, tentunya kita nggak suka kalau aib kita ditahu sama orang lain. Maka berusaha juga kita untuk menutupi aib saudara kita. Nah, kalau zaman sekarang ada prinsip yang salah, ada yang mengatakan, dia mengaku-ngaku, tadi malam saya melakukan ini. Kenapa diceritakan itu? Saya nggak mau munafik, makanya sebutkan ini. Itu prinsip yang salah zaman sekarang. Ya, prinsip yang salah. Ya. Jadi dengan alasan saya nggak mau munafik, kayaknya semua dibeberkan. Itu bertentangan dengan banyak sekali hadis-hadis Nabi. Allah sudah sembunyikan aibnya, apa yang dilakukan tadi malam, di pagi hari bangun-bangun disebarluaskan aibnya sendiri. Itu adalah salah satu ciri orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat nanti. Karena apa? Karena dia dapati dalam catatan amalannya nanti adalah dosa-dosa yang zahir, dosa-dosa yang lebih banyak dia tampakkan. Ya. Orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang saleh, itu mereka melakukan dosa tidak? Melakukan dosa. Tapi dosa mereka itu ditutupi oleh Allah untuk menjaga wibawa mereka karena ilmu dan amalan yang mereka punya. Jadi mereka punya dosa. Imam Syafi'i punya dosa? Nggak punya. Imam Malik punya dosa? Nggak banyak. Tapi kita tahu nggak dosa mereka apa saja? Nggak ada dalam sejarah tuliskan dosa Imam Malik itu apa, dosa Imam Syafi'i itu apa. Ya, nggak ada. Kenapa? Karena dengan keutamaan ilmu mereka dan keutamaan ketakwaan mereka kepada Allah, rasa takut mereka kepada Allah, Allah sembunyikan aib mereka itu. Gitu ya. Kalau zaman sekarang kan orang berlomba-lomba untuk membanggakan aibnya. Tadi malam saya begini, dibangga-banggakan. Nah, itu sudah tanda bahwasanya masyarakat itu sedang menuju kerusakan ketika maksiat sudah dianggap sebagai perlombaan, ibaratnya perlombaan. Ya. Baik, kita kembali ke hadis. Jadi kita dilarang oleh Nabi untuk menggibah sesama saudara muslim, tidak juga untuk mencari-cari kesalahannya. La tajassasu, ya, la tajassas. At-tajassus artinya memata-matai saudara.
Fa innahu man ittaba'a auratahum yattabi'allahu auratahu. Karena sesungguhnya barang siapa yang mencari-cari kesalahan orang lain, maka Allah akan cari-cari kesalahannya. Maksudnya apa? Kesalahan yang kecil-kecil itu akan ditampakkan oleh Allah nanti. Wa man yattabi'allahu auratahu yafdahuhu fi baitihi. Allah akan tampakkan aibnya itu sedangkan dia masih berada di rumahnya. Maksudnya apa? Dia belum keluar dari rumahnya, aibnya sudah lebih duluan keluar. Paham maksudnya? Itu Allah bongkar aibnya ke hadapan orang banyak. Karena apa? Karena dia juga tidak menjaga atau menutupi aib saudaranya. Kemudian hadis yang lain, wa Nabi Wa'il an Hudzaifah. Itu tadi kita tentang ghibah. Sekarang namimah. Namimah dalilnya apa? Bahwa tidak boleh kita berbuat namimah. An Nabi Wa'il an Hudzaifah annahu balaghahu anna rajulan yanumul haditsa faqala Hudzaifah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata namam. Di hadis dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda tidak masuk surga orang yang namam, orang yang banyak melakukan an-namimah, perbuatan mengadu domba. Kemudian tubahul ghibatu fi sittati mawatin. Sekarang kita akan bahas ada beberapa hal yang kaitannya dengan ghibah dan namimah. Kita mulai dari yang ghibah dulu. Ghibah itu hukum asalnya adalah haram berdasarkan dalil-dalil syariat, berdasarkan ijma kaum muslimin juga. Sekarang ada beberapa kondisi di mana ghibah itu diperbolehkan. Ada 6 kondisi, ada 6 keadaan di mana ghibah itu menjadi boleh. Yang pertama at-tazallum, ketika kita dizalimi. Fayajuzu lil mazlum an yatadallama ila sultan wal qadi wa ghairihima mimman lahu wilayah au qudra ala insafi min zalimihi. At-tazallum itu maksudnya kita mengadukan kezaliman seseorang kepada seorang hakim. Nah, seorang pemimpin yang punya kemampuan untuk mendamaikan di situ. Nah, Rahmat dizalimi sama Ebi, dia ngelapor ke Ustaz Sofyan, Ebi melakukan ini ke anak. Nah, di situ bukan ghibah di situ. Jadi maksudnya di sini tujuannya adalah untuk mencari keadilan, untuk menegakkan keadilan. Karena kalau nggak dilaporin, Ebi ini nanti makin menjadi-jadi dia nanti, gitu. Nah, jadi akhirnya harus dilaporkan kepada hakim di situ, harus dilaporkan kepada orang yang punya kemampuan untuk merubah hal tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, al-isti'anah ala taghyiril munkar, meminta pertolongan untuk merubah kemungkaran. Ya, untuk merubah kemungkaran. Rahmat melihat Ebi melakukan perbuatan buruk. Kemudian Rahmat nggak mampu untuk merubah kemungkaran yang dilakukan Ebi tadi. Ngelaporlah Rahmat kepada Zul di situ. Zul, tadi saya lihat Ebi melakukan ini dan ini dan ini. Nah, di situ tidak termasuk ghibah di situ. Paham ya? Karena ada tujuannya. Kapan dia dikatakan ghibah? Ya kalau tujuannya untuk memecah belah atau untuk merendahkan harga dirinya Ebi di situ. Rahmat cerita ke banyak orang, tadi Ebi begini-begini, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Dia bilang jangan bilang siapa-siapa ke semua orang nanti. Ya. Jangan bilang siapa-siapa ya, nanti ke bawahnya jangan bilang siapa-siapa ya, terus saja begitu nanti. Ya. Paham maksudnya ya? Nah, jadi tujuannya kita meminta bantuan orang lain untuk merubah kemungkaran itu, mengembalikan orang yang salah tadi kepada jalan yang benar. Ya. Jadi di situ tidak termasuk ghibah. Kemudian kondisi yang ketiga, al-istifta, itu ketika meminta fatwa. Ketika meminta fatwa itu boleh kita menggibah seseorang di sini dan itu tidak termasuk ghibah yang diharamkan. Dalam kondisi kita diperbolehkan. Ya, dalam meminta fatwa. Misalkan fayaqulil mufti, ada yang mengatakan kepada mufti, tentunya kita meminta fatwa kepada orang yang berhak, orang yang punya kemampuan di situ, bukan kepada teman kita. Kalau sama-sama talib, ya jangan minta fatwa kepada sama talib. Ya, nanti dolun mudil nanti. Nah, misalkan dia mengatakan kepada mufti, zalamani abi wa au akhi. Ya, saya dizolimi oleh bapak saya, oleh teman saya, oleh saudara saya. Dia melakukan ini ke saya. Nah, di situ tidak termasuk ghibah. Fahadza jaizun lil hajah. Ini boleh karena ada kebutuhannya. Akan tetapi yang lebih baik kalau kita ingin meminta fatwa itu kalau kita mengganti kata gantinya. Jadi maksudnya antum dizolimi sama teman antum.
ya, dengan dipukul atau begini. Ketika minta fatwa antum katakan, Ustaz, bagaimana kalau ada seorang muslim ya, dizolimi oleh saudaranya dengan dipukul, apa hukumnya? Nah, di situ. Nanti bedanya enggak terang-terangan mengatakan, Ustaz, nama saya Fulan bin Fulan, saya dizolimi sama Fulan bin Fulan. Bukan seperti itu ya. Nanti enggak di sini caranya. Nah, itulah kalau antum baca kitab kumpulan fatwa Lajnah Daimah, di situ fatwa dari permasalahan kontemporer dari orang-orang di Madinah dan di Makkah sana. Jadi fatwa-fatwanya di situ, kalau pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke situ, nggak ada yang pakai nama aslinya di situ, pakai kata ganti itu. Kayak kata ganti. Bagaimana jika seorang muslim begini. Paham maksudnya? Maka kalau ada yang, misalkan Ebi nanya ke Ana, Ustaz, bagaimana hukumnya seorang begini. Nah, di situ apakah Ana ada bayangan yang melakukan itu ternyata dia sendiri? Nggak ada. Bisa jadi Ebi, bisa jadi orang lain. Dan ada kemungkinan orang lain. Tapi kalau Ebi terang-terangan mengatakan, Ustaz, Ana tadi malam begini, apa hukumnya? Ya nggak lain, dia pelakunya. Gitu. Paham maksudnya? Nah, jadi harus diganti kata gantinya untuk menjaga harga diri kita juga sendiri. Jadi kalau nggak ada perlu penyebutan nama orang, ya nggak masalah. Tapi kalau misalkan di situ ada dua orang namanya mirip di situ, yang satu Abdullah, yang satu juga Abdullah, namanya sama di situ, maka di situ tidak masalah kita sebutkan namanya. Abdullah Fulan bin Fulan, nggak masalah. Karena untuk membedakan agar tidak ada kesalahpahaman di sini nanti. Ya. Baik, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tahdzirul muslimin minasyarri wa nasihatihim. Mengingatkan kaum muslimin dari keburukan orang tersebut. Ya. Ada orang terkenal suka berbuat keburukan, suka berdusta. Maka kita sebutkan perbuatan tersebut kepada kaum muslimin. Ya, kita sebutkan tujuannya apa? Litanfirin nas min sama'i kalamihi, agar membuat orang jauh dari orang tersebut, agar tidak mendengarkan apa-apa yang dia bicarakan, karena apa-apa yang dia bicarakan itu mengandung kedustaan. Paham maksudnya di sini tahdzirul muslimin? Mentahdzir kaum muslimin dari perbuatan buruk yang dia lakukan. Misalkan kalau dalam ilmu hadis ada namanya ilmu al-jarh wa ta'dil. Ya. Ilmu al-jarh wa ta'dil itu adalah kita menyebutkan aib-aib seorang begitu. Ilmu apa ini kok menyebutkan aib orang? Nah, tujuannya agar kita tahu orang ini diterima atau tidak hadisnya. Ada tujuannya di situ. Jadi kita katakan Fulan bin Fulan dhaif. Ya. Fulan bin Fulan ghairu thiqah. Fulan bin Fulan dajjalul hadis. Ya. Fulan bin Fulan mukadzibin. Nah, Fulan bin Fulan la yuqbal hadithuhu. Itu sigoh-sigoh jarah namanya. Kalimat-kalimat jarah. Dan itu diperbolehkan karena tujuannya adalah agar orang tidak salah ambil hadis. Maka ada namanya kitab al-ilal. Ya. Kitab isinya penyakit. Al-ilal jamak dari illah. Illah artinya penyakit. Kitab isinya penyakit-penyakit para perawi. Atau dikenal dengan nama ilmu rijal. Ya. Ilmu rijal. Kemudian yang kelima, kapan kita boleh menggibah? An yakuna mujahiran bi fisqihi aw bid'atihi kal mujahir bi syurbil khamri wa sadatin nas wa akhdhil maksi wa jibayatil amwal wa tawallil umur al batilah. Yaitu ketika ada orang yang terang-terangan melakukan bid'ahnya dan dia mengajak orang lain kepada kebid'ahannya atau kefasikannya. Paham maksudnya? Maka di situ boleh kita menggibahnya. Kenapa? Karena dia sendiri sudah terang-terangan menyebutkan perbuatan bid'ahnya itu. Dia terang-terangan mengatakan, akhi tadi malam ana ikut maulid Nabi di majelis Habib sana. Jadi ana dapat makanan banyak dari sana. Jadi antum besok malam kalau mau ikut, ayo ikut sama ana. Nah, yang seperti ini boleh antum gibah. Ya. Nah, sebutkan ke teman-teman yang lain. Ya, ke teman-teman, coba antum dengarkan. Tadi si Fulan bin Fulan ngajak anak ke majelis Fulan bin Fulan, ikut maulid Nabi, katanya banyak makanan. Nah, di situ boleh. Karena apa? Tujuannya adalah untuk mengingatkan orang lain agar tidak terpengaruh dengan ajakan dia kalau seandainya dia diajak nanti. Paham maksudnya ya? Kalau antum mungkin paham maksudnya, bahwasanya maulid itu tidak disyariatkan, bukan termasuk perbuatan yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat, maka antum yakin nggak melakukannya. Sekarang bagaimana kalau orang yang diajak adalah orang yang nggak paham masalah itu? Nah, tentu dia akan ikut nanti.
Maka sekarang yang kita lihat orang-orang yang banyak melakukan perbuatan bid'ah di zaman sekarang, itu mereka hanya ikut-ikutan. Ya. Kalau yang pertama kali mereka temukan itu adalah sunnah, maka pasti mereka akan ikut-ikutan sunnah, begitu. Nanti maksudnya. Jadi sekarang yang lebih banyak menyebar di kita itu sunnah atau bid'ah? Bid'ah, karena antum ke barat, utara, timur, selatan antum temukan bid'ah. Akhirnya mereka ikut. Coba sekarang bayangkan mereka ke barat, utara, timur, selatan yang mereka temukan perbuatan-perbuatan yang sunnah. Maka pasti mereka akan ikut itu. Itu menunjukkan bahwa tugas seorang dai itu masih jauh sekali di Nusantara, di Indonesia ini. Kapan dikatakan tugas kita selesai? Ketika antum melihat kiri kanan, ya, semuanya telah melakukan perbuatan sunnah atau mayoritas mereka telah melakukan perbuatan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, kapan kita diperbolehkan untuk melakukan perbuatan ghibah ini, yaitu ketika at-ta'rif. At-ta'rif artinya memperkenalkan orang lain. Semisal ada seorang ulama namanya Al-A'raj. Atau Al-A'raj, pernah dengar ya? Al-A'raj namanya, padahal namanya bukan Al-A'raj nama aslinya. Ini lakopnya. Lakopnya Al-A'raj. Al-A'raj itu hanya pincang. Ya? Karena dia namanya banyak mirip dengan nama-nama orang lain. Abdullah namanya. Banyak orang namanya Abdullah. Ya? Karena mirip namanya itu sulit orang untuk tahu yang mana orang yang kita masukkan di sini. Maka diberilah gelar dia dengan Al-A'raj, artinya pincang. Karena kakinya tinggi sebelah. Maka di sini bukan termasuk ghibah di sini. Ini ciri khasnya. Nah, di Ma'had Imam Syafi'i ini ada dua namanya Ebi. Yang satu gondrong, yang satu botak. Ketika ada orang tamu datang, panggilkan anak Ebi. Ebi yang mana? Ebi yang gondrong apa Ebi yang botak? Begitu. Ya, itu. Paham maksudnya? Nah, ya, jadi di situ bukan termasuk ghibah kita menyebutkan botak, itu nggak boleh marah berarti di situ. Karena emang itu satu-satunya ciri khasnya dia, gitu ya. Ya. Kalau untuk katakan Ebi itu ada dua. Ebi yang tadi malam tidur jam 9 atau Ebi yang tadi malam tidur jam 11 malam. Orang tamu itu nggak tahu kan yang mana yang dimaksudkan. Maka ciri yang paling menonjol yang kita sebutkan itu botak tadi itu. Biasanya ciri fisik. Gitu. Paham ya? Tapi usahakan cari ciri-ciri yang memang nggak ada aibnya di situ. Ya. Misalkan yang satu misalkan punya lesung pipit, yang satu enggak gitu. Nah, lesung pipit kan sesuatu yang nggak ada aibnya di situ. Ya. Kalau kemudian dia punya botak, dia botak tapi punya lesung pipit, sebutkan lesung pipitnya, jangan sebut botaknya. Paham ya? Itu kalau ada ciri khas yang lain. Baik, itu 6 keadaan di mana kita diperbolehkan untuk melakukan ghibah. Baik, kemudian kita pindah ke namimah satu lagi. Dan bagi alama humilat ilaihi namimah sitati umur. Sekarang bagaimana sikap seorang muslim ketika ada orang yang mengadu domba? Ketika ada orang lain datang membawa namimah. Jadi 6 kondisi tadi itu bisa untuk melihat perinciannya di dalam Syarah Riyadhus Shalihin ya. Ada di dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Sekarang kita pindah ke namimah. Bagaimana sikap kita kalau ada orang yang datang dengan membawa namimah? Ya, dia ingin mengadu domba. Sikap kita yang pertama, an la yusaddiqahu li anna an-namama fasiqun. Yang pertama sikap kita adalah tidak membenarkan berita yang dia bawa. Ya. Misalkan anak ingin memecah belah hubungan antara Rahmat dan Ebi. Anak sebutkan ke Ebi, masa Rahmat tadi malam nyebutin antum aibnya begini. Ya, padahal Rahmat nggak mengatakan seperti itu. Ya. Kemudian nanti besoknya anak datang ke Rahmat, masa Ebi tadi malam nyebut begini. Nah, akhirnya berantem di situ. Nah, itu namimah. Paham ya? Itu namimah namanya. Maka kalau antum ketika dengar nanti ada teman antum melaporkan ke antum bahwasanya teman yang lain menggibah antum atau menyebutkan keburukan antum, tanya ke teman yang membawa berita itu. Faedah antum membawa berita ini ke anak apa? Gitu. Nanti maksudnya faedahnya apa? Antum tahu bahwasanya teman antum sedang menggibah antum. Nggak ada faedahnya, justru ada mudaratnya, itu akan membuat antum malah membenci saudara antum sendiri. Paham maksudnya ya? Nah, jadi ibaratnya kalau menurut kata para ulama salaf, lupa siapa yang ditanya itu, ada orang yang menyampaikan berita kepada dia bahwasanya orang lain telah menggibah dia. Dikatakan, bagaimana menurutmu kalau ada orang yang sekarang memanah saya dengan panah kemudian tidak kena, kemudian malah kamu ambil panah itu kamu tusukkan ke saya? Ngerti maksudnya?
Nah, ini dia sedang menggibah saya di belakang saya, panahnya nggak kena ke saya. Tapi sekarang malah kamu ambil panah yang jatuh ke tanah itu, kemudian kamu tusukkan ke jantung saya. Gitu. Itulah ibaratnya kalau kita menyebarkan berita-berita yang seperti itu kepada orang lain, nggak ada faedahnya. Kalau kita mendengar yang seperti itu kan gatal telinga kita, ingin laporin ke orang yang berkaitan, gitu kan? Gatal itu. Ya. Pengen cepat-cepat ngasih tahu bahwasanya, wah saya punya pengetahuan yang tidak kamu punya. Gitu ya. Yaitu fulan bin fulan begini dan begini. Ya. Nah, ada muskilah. Baik, kemudian yang kedua, bagaimana sikap kita menghadapi namimah? An yanhahu an dzalika. Kita melarangnya tentunya. Karena namimah adalah perbuatan mungkar, maka kita di sini an-nahyu anil mungkar. Kita harus melarang dari perbuatan kemungkaran itu. Kemudian kita nasihati dia, kemudian kita yuqabbih lahu fi'lahu. Kita sebutkan keburukan perbuatan yang dia lakukan. Mungkin bisa jadi dia melakukan namimah karena tidak tahu hukum namimah. Tidak tahu bahwasanya namimah itu tidak diperbolehkan dalam syariat. Paham ya? Maka kita jelaskan, perbuatan ini jelek sekali. Kita sebutkan apa minusnya perbuatan itu. Apa larangan-larangan dari Al-Quran dan hadisnya. Baik, kemudian yang ketiga, an yubghidahu fillahi ta'ala fa innahu baghidun indallahi ta'ala wa yajibu bughdha man abghadahu Allah ta'ala. Yang ketiga, kita membencinya. Kita membenci orang yang melakukan namimah itu. Kenapa? Karena dia adalah orang yang dibenci di sisi Allah. Apa dalilnya bahwasanya dia dibenci di sisi Allah? Dalil-dalil tadi, larangan-larangan tadi, la tagtab ba'dukum ba'd, jangan saling mencela, jangan saling menggibah, jangan saling memutus tali persaudaraan dengan namimah. Itu sudah menunjukkan bahwa siapa yang melakukan perbuatan itu berarti dia dibenci oleh Allah. Maka orang yang dibenci oleh Allah, bagaimana sikap kita kepada dia? Ya kita ikut membencinya. Kita membenci karena Allah membencinya. Paham maksudnya? Inilah yang dinamakan al-hubbu wal bughdu fillah. Mencintai dan membenci karena Allah. Paham ya? Kita membenci dia karena perbuatannya itu dibenci oleh Allah. Kalau zat orangnya itu tidak kita benci, yang kita benci itu perbuatannya. Ya, yang kita benci itu perbuatannya. Kalau dia sudah meninggalkan perbuatannya, maka dia kembali sebagai saudara kita sama muslim. Yang kita benci itu adalah perbuatannya. Kita berusaha untuk menghilangkan perbuatan itu. Taib. Kemudian yang keempat, an la yadhunnu bi akhihil ghaib asu. Yang keempat, kita tidak boleh terperdaya. Maksudnya apa? Kalau kita mendengar namimah itu kan mengadu domba antara dua orang kan. Ebi menyebutkan ke Ana, Ustaz, masa Rahmat tadi malam ngomong begini-begini. Nah, di situ berarti nggak boleh Ana bersuudzon kepada Rahmat. Rahmat yang nggak hadir di hadapan Ana. Apa maksudnya? Tidak boleh kita berburuk sangka di situ. Walaupun yang disampaikan adalah berita buruk. Paham ya? Tidak boleh untuk percaya begitu saja. Tetap kita pakai kaidah in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Maka bagaimana cara tabayyun di situ? Anda datangkan dua-duanya. Anda datangkan dua-duanya di situ. Anda datangkan Ebi, Anda datangkan Rahmat. Rahmat, ya, kata Ebi kamu begini-begini tentang anak kemarin. Nah, di situ baru namanya tabayyun, jelas apa tidaknya di situ. Kalau benar Rahmat melakukan itu, maka tinggal kita nasihati saja. Nah, tinggal kita nasihati saja. Apa maksudnya ya? Itu salah satu bentuk tabayyun. Kita datangkan dua-duanya, dua belah pihak di situ. Nah, itu ya. Yang keempat tadi tidak boleh mempercayai berita tersebut. Kemudian yang kelima, an la yahmilahu ma hukiya lahu ala tajassus wal bahth an dalik. Yang kelima, kita tidak terdorong untuk melakukan penelusuran tentang benar apa tidak apa yang dikatakan oleh saudara teman kita yang melakukan namimah tadi. Melakukan mata-mata istilahnya. Yang tajassus itu artinya melakukan memata-matai. Contohnya begini. Tadi Rahmat melakukan namimah di situ. Dia namimah. Disebutkan ke Ana bahwasanya Ustaz Ebi tadi malam menyebutkan ini dan ini ya, tentang antum, hal-hal yang buruk-buruk disebutkan di situ. Maka di situ Ana sebagai orang yang mendengar berita namimah ini tidak boleh terperdaya kemudian malah mencari tahu, ya, mencari tahu tentang Ebi. Ana cari tahu aibnya Ebi ini, bahan untuk membalas apa yang telah dia katakan ke Ana. Paham maksudnya?
Tidak boleh mencari tahu, udah biarkan saja begitu. Biarkan saja panah itu jatuh ke tanah, jangan dipungut kemudian ditusukkan. Paham ya? Nah, ada ghairu ma'qul. Baik. Kemudian yang keenam, an la yarda li nafsi ma nahanna ma'mu anhu fala yahki namimatahu anhu. Nah, yang keenam, tidak ridho kepada dirinya sendiri dari hal yang dilarang oleh si pemberi namimah itu. Biasanya orang kalau sudah mengadu domba, dia mengatakan, tapi jangan bilang siapa-siapa, gitu ngomongnya kan. Rahmat ingin memecah belah hubungan Ana sama Ebi, maka dia berusaha menyebutkan berita buruk ke Ana. Ya, dia berusaha menyebutkan berita buruk. Maka Rahmat akan berusaha untuk meyakinkan Ana untuk tidak memberitahukan perkataan ini kepada Ebi. Ngerti maksudnya? Nah, jadi Rahmat akan mengatakan ke Ana, tapi Ebi bilang ini nggak boleh dikasih tahu ke siapa-siapa. Nah, antum nggak boleh kasih tahu ini ke Ebi, gitu maksudnya. Ngerti ya? Jadi tidak boleh itu disembunyikan, gitu. Tidak boleh kita ikuti apa yang diinginkan oleh si pemberi namimah tadi. Paham sampai sini? Paham ya? Ayo, silakan untuk bisa bahasakan sendiri ketika menulis dari. Baik, itu 5 adab yang berkaitan dengan adabul kalam. Masih panjang sebenarnya pembahasannya di sini, ada beberapa adab di situ. Ada berapa adab di situ? Adabul kalam ada berapa? Ada 16. Ada 16 adab. Kita baru ambil 5. Insyaallah pada kesempatan selanjutnya kita akan lanjutkan. Baik, sebelum kita tutup ada pertanyaan? Satu-satu dulu. Anang. Baik. Jadi antum harus paham dulu yang masuk dengan fasik dalam Al-Quran itu apa? Al-fisq itu maksudnya apa? Apa artinya al-fisqu? Perbuatan orang yang fasik, al-fisqu namanya. Al-fisqu itu al-khuruj an ta'atillah. Keluar dari taatan kepada Allah dengan melakukan perbuatan syirik atau perbuatan bid'ah. Maka dia telah dikatakan fasik. Maka orang yang fasik di dalam ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Di sini fasik, di sini ada kata sifatnya yang mahdzuf di situ. Paham maksudnya? Ngerti enggak? Jadi fasik di sini maksudnya adalah orang yang emang datang membawa berita tujuannya untuk memecah belah. Itulah yang butuh kita untuk tabayyun di situ. Jadi fasik apa tidak itu ada kaitannya sama antum tabayyun apa tidak. Kalau antum sudah tabayyun, ternyata berita itu tidak benar dan dia tujuannya hanya untuk memecah belah kaum muslimin, maka dia fasik. Nanti ya. Jadi intinya apa? Intinya kita harus bersuudzon di sini. Intinya harus kita berburuk sangka yang harus dikedepankan di sini. Kita berburuk sangkanya bagaimana? Kita berburuk sangkanya berita yang dia bawa itu tidak benar. Ya, berita yang dia bawa itu tidak benar. Meskipun sebenarnya berita itu benar, hakikatnya dia benar, tapi kita bawa kepada tidak benar dulu. Karena apa? Karena kalau antum anggap benar, maka antum tidak akan tabayyun. Antum anggap dulu tidak benar, baru antum tabayyun. Setelah antum tabayyun ternyata itu berita yang tidak benar, oh berarti dia fasik. Paham maksudnya? Itulah kenapa digunakan nakiroh di situ. Karena dia belum jelas orangnya. Ya, belum jelas orangnya karena ada kaitan dengan tabayyun di situ. Kapan dia dikatakan fasik? Ketika dia keluar dari ketaatan kepada Allah. Kapan dia jelas keluarnya dari ketaatan kepada Allah? Ketika kita sudah tabayyun. Kalau kita tidak tabayyun, kita nggak akan tahu dia itu orang yang fasik apa tidak, orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Paham maksudnya ya? Baik. Udah, pertanyaan lagi? Pian? Di mana kita sering mendapatkan perkataan tidak baik, entah itu celaan, ibatan dan sebagainya. Kemudian waktu itu kita melihat sabda Nabi
Mama wajadna khairan dzalika fala yumana bil maksani. Bisa. Jadi yang kita diperintahkan kalau dalam mendapati yang seperti itu sebenarnya yang pertama as-sabru saja. Isbir saja. Ya, adapun hadis yang antum sampaikan tadi bukan di situ tempat penempatannya. Tetap yang lebih diperintahkan itu sabar dulu. Karena tentunya kalau kita mendengarkan celaan itu tetap timbangannya itu kepada maslahat dan mudarat. Kalau anda balas nih kira-kira maslahatnya ada enggak? Ya, antum dicela dengan kata-kata kasar, ya, antum dicela dengan kata-kata kasar, sedangkan kita diperintahkan untuk menjaga apa istilahnya dalam pembahasan qaid fikih kemarin ada beberapa hal yang harus dijaga itu ad-daruriyat al-khamsah. Nah, kita punya ad-daruriyat al-khamsah kan, hal-hal yang harus dijaga, agama, harta, keluarga, harga diri. Harga diri ini itu harus dijaga bagaimanapun caranya. Maka ketika ada orang mencela kita, kita berusaha menjaga harga diri kita, membalasnya jika itu ada maslahatnya, bersabar jika itu ada mafsadatnya. Paham maksudnya? Bagaimana kalau nanti tazahum al-mafsadah bainal mafsadah wal maslahah di situ? Bagaimana kalau tazahum di situ ada istilahnya apa istilahnya? Sama-sama kuat sisi maslahah dan mafsadatnya. Apa yang kita ambil kalau di situ? Nah, disitulah pakai as-sabru di situ. Paham maksudnya? Karena kalau tazahum 50% maslahat, 50% mafsadat. Maka di situ as-sabru lah sebagai hakim di antara keduanya. Nanti maksudnya ya. Jadi intinya ista'inu bis-sabri was-salah. Kalau dalam masalah seperti itu kita diminta mengeluarkan senjata seorang muslim dalam menghadapi hal seperti ini adalah kesabaran. Itulah kita lihat kenapa di awal-awal dakwah Nabi dulu Nabi dicela sama orang-orang kafir Quraisy. Nabi membalas tidak? Tidak. Nabi diamkan saja. Bahkan sampai ditaruh kotoran unta di atas punggungnya ketika Nabi sujud di Ka'bah. Ya. Nabi nggak membalas. Karena di situ Nabi menimbang maslahat dan mudaratnya. Mudaratnya akan lebih berat. Kalau beliau membalas, itu akan mengakibatkan kaum kufar Quraisy akan berbuat makin parah nanti kepada para sahabat yang masuk Islam. Nah, itu pertimbangan beliau. Maka ketika nanti di Madinah Islam telah kuat, ada orang yang berani mencela, dipancung langsung di situ. Nanti maksudnya, ada orang yang berani menghina Nabi atau para sahabat, langsung tegas ayat turun di situ. Membahas bahwasanya la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum itu. Paham ya? Itu bentuk pembelaan ketika kondisi sudah lebih banyak maslahat dibandingkan mudaratnya. Kapan maslahat itu lebih dominan? Ya ketika kondisi atau kedudukan antum lebih kuat. Kalau antum misalkan jadi kepala desa, antum dihina sama rakyat, antum punya kemampuan untuk merubahnya di situ. Tapi kalau antum rakyat biasa dihina sama pemimpin, ya bersabar di situ, karena kalau antum melawan justru mudaratnya yang lebih besar. Jadi ya pintar-pintar saja bagaimana menimbang antara maslahat dan mudaratnya. Baik, malas ada pertanyaan lagi? Satu lagi. Tolong. Dari salah satu gibah yang dibolehkan adalah membicarakan aib seorang atau pelaku bidah terhadap masyarakat yang belum tahu tentang aib tersebut. Bagaimana jika kita misalkan membicarakan mereka terkait orang yang telah tahu bahwa dia itu ahli bidah, atau misalkan sama santri dia sudah tahu bahwa dia itu ahli bidah, tapi tetap bicarakan bagaimana hukumnya, apakah itu tetap masuk dalam perkara yang dibuatkan? Al-umur bimaqasidiha, di situ niat antum apa menceritakan di hadapan santri bahwasanya dia adalah pelaku bidah padahal santri sudah tahu, gitu ya. Kalau tujuan antum hanya untuk menjatuhkan harga dirinya, harga diri orang itu ya gibah antum berarti. Kembali ke niat antum di situ. Ya. Nah, karena tidak ada faedahnya sebenarnya untuk menyebutkan lagi kalau orang sudah tahu. Al-ma'ruf la yu'arraf. Ya. Kalau sudah ditahu nggak perlu lagi antum kenalkan siapa. Kecuali kalau orang belum tahu. Gitu ya. Tapi kalau antum sebutkan dia dengan tujuan untuk mengingatkan para santri, bisa jadi para santri nanti lupa bahwasanya dia adalah pelaku bidah, ya, atau terlena dengan kata-katanya seolah-olah dia bukan pelaku bidah, kemudian ada yang mengikutinya. Kalau di situ niatnya ada, bagus niatnya, maka kembali kepada niat antum apa untuk menyebutkan aib-aib orang tersebut. Baik, paham? Baik, kita coba sampai sini. Naktafi bihadzal qadar, nakhtatim bidu'aika fatil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.